Halo Opa dan Oma, apa kabar? Doa dan harapan saya, Opa dan Oma tetap sehat, tetap semangat, dan selalu menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan Opa dan Oma. Gak terasa ya, Opa dan Oma sudah 1 bulan nih kita tidak ketemu lagi di acara GES. Dan bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama kembali ada GES, Grace Elderly School. Ayo, Opa dan Oma masih ingat enggak yel-yel GES-nya? Nah, ayo saya mengajak Opa dan Oma untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama yel-yel GES ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira. Oke, sekali lagi ya. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira. Nah, sudah ingat kan? Nah, tadi di awal kita semua sudah yel-yel GES. Nah, kali ini GES biasanya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menyanyikan jingle GES. Nah, yuk saya mengajak Opa dan Oma untuk menyanyikannya gitu ya. Sambil kembali tetap bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan jingle GES. Mari semua Opa dan Oma tetap semangat, jangan terlambat. Ke sekolah GKMI Anugerah di Grace Elderly School. Rentangkan tangan, goyangkan badan, baca firman-Nya dan dihafalkan. Gunting dan tempel jadi hiasan dan banyak lainnya. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira dan sukacita. Kita bertumbuh dan melayani di Grace Elderly School. Sekali lagi ya. Mari semua Opa dan Oma tetap semangat, jangan terlambat. Ke sekolah GKMI Anugerah di Grace Elderly School. Rentangkan tangan, goyangkan badan, baca firman-Nya dan dihafalkan. Gunting dan tempel jadi hiasan dan banyak lainnya. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira dan sukacita. Kita bertumbuh dan melayani di Grace Elderly School. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira dan sukacita. Kita bertumbuh dan melayani di Grace Elderly School. Saya mengajak Opa dan Oma untuk bersama-sama memujikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kita pujikan dengan bangkit berdiri ya, sambil kita goyang-goyang pakai gerakan. Oke? Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan.
kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, juga sudah memuji jingle guest-nya. Ini waktunya untuk kita gerak tubuh. Nah, Opa dan Oma, saya sudah siapkan video untuk Opa dan Oma untuk bisa praktekkan di rumah. Senam anti stroke. Wow, keren kan? Senam lansia anti stroke. Silahkan Opa dan Oma untuk mencobanya ya di rumah ya.
Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Nah, Opa dan Oma, saya tadi barusan menyanyikan tagline dari sebuah cerita keluarga yang sangat terkenal yang ada di televisi. Namanya Keluarga Cemara. Pasti Opa dan Oma juga mungkin sebagian sudah tahu gitu ya. Keluarga Cemara ini adalah keluarga yang sederhana. Hidup di dalam keterbatasan, namun keluarga ini penuh dengan kehangatan. Ya, persoalan sih selalu ada, tetapi mereka bisa melewatinya bersama-sama. Satu kata untuk keluarga ini. Keluarga ini adalah keluarga yang bahagia karena di dalamnya ada kasih. Bagaimana dengan keluarga kita? Kita tentunya rindu untuk memiliki atau menjadi keluarga yang bahagia. Dan menurut saya bukan hanya bahagia, tetapi juga harus bertumbuh di dalam Kristus. Namun demikian, keinginan dan harapan untuk memiliki keluarga yang bahagia dan bertumbuh dalam Kristus itu ternyata bukan tanpa persoalan. Persoalannya adalah bahwa upaya untuk kita membangun keluarga yang bahagia ini lebih hanya sekedar angan-angan. Angan-angan, harusnya keluargaku seperti ini, suamiku, istriku, anakku, mantuku, cucuku, ekonomiku, keadaan keluargaku. Kita berangan-angan semuanya bahagia kalau seperti rumput tetangga. Kita seringkali membandingkan kebahagiaan keluarga kita dengan kebahagiaan orang lain atau kebahagiaan keluarga lain. Itu angan-angan. Tetapi juga menjadi sulit karena tuntutan. Ya, suami nuntut istri, istri maksa suami, orang tua menuntut anak. Demikian sebaliknya. Akibatnya apa? Kalau tidak terpenuhi, kita jadi marah, kita jadi jengkel, kita jadi kecewa, kita jadi uring-uringan. Nah, Opa dan Oma, daripada kita hanya berangan-angan, daripada kita hanya nuntut supaya bahagia, bukankah lebih baik kita memulai, melakukan aksi, berpartisipasi sebagai upaya untuk kita membangun keluarga yang bahagia dan bertumbuh di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Ayo sama-sama kita belajar dari apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus membicarakan sebuah rahasia penting dalam iman Kristen yang harus ada di dalam komunitas kekristenan, tidak terkecuali keluarga, yaitu hidup dalam kasih. Saya mengajak kita bersama-sama, Opa dan Oma, membaca satu bagian firman Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 saya akan bacakan bagi Opa dan Oma. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Opa dan Oma, bagian firman Tuhan ini ya, yang tadi saya bacakan ini, kata-kata yang kita dengarkan itu wah luar biasa gitu ya. Kata-kata di dalam teks ini berbicara tentang kasih. Dan seringkali kalau ngomong tentang kasih, orang itu seringkali lebih mengutamakan kasih sebagai sebuah kata sifat. Karena bisa menyentuh perasaan kita, membuat kita merasa aman, membuat kita merasa nyaman. Tapi ternyata tidak demikian, Opa dan Oma. Kasih yang dimaksudkan dalam bagian teks firman Tuhan ini sebetulnya dalam bahasa aslinya lebih banyak memakai kata kerja. Yang berarti ada sesuatu yang harus dilakukan, ada sesuatu yang harus dikerjakan, ada sesuatu yang diusahakan dan dipraktekkan. Nah, Rasul Paulus membicarakan kasih ini di tengah-tengah isu perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus. Perpecahan terjadi karena masing-masing merasa sombong, merasa keras hati secara rohani, karena merasa punya ini dan punya itu.
Terhadap situasi demikian, Rasul Paulus mengatakan mereka harus mempraktekkan kasih. Kalau kasih itu hanya sekedar angan-angan, kalau kasih itu hanya menjadi tuntutan satu dengan yang lain, itu belum real, itu belum nyata. Tetapi karena kasih itu dalam bagian ini memakai kata kerja, maka kasih itu harus dipraktekkan dan dilakukan. Mengapa? Karena Allah kita, Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah kasih. Dia memberi hidup kita dengan kasih-Nya. Dia juga memberikan teladan sempurna dalam hal mengasihi. Dan kita adalah orang-orang yang mendapatkan akan kasih anugerahnya yang begitu besar. Sehingga kita dipanggil untuk juga mempraktekannya di dalam hidup kita. Pertanyaannya, gimana ya caranya? Opa dan Oma, ada seorang konselor Kristen namanya Bapak Gary Chapman gitu ya. Beliau seorang pakar konseling keluarga. Dia dapat memberikan sebuah penjelasan sederhana tetapi buat saya menarik untuk kita pelajari bahwa secara umum manusia itu akan merasa dicintai, merasa dikasihi dengan kelima hal ini. Yang pertama, gitu ya, dengan kata-kata yang mendukung. Sering-sering kita ngomong thank you, tolong, dan maaf atau sorry. Ini ya yang pertama, kata-kata pendukung. Yang kedua, saat-saat yang mengesankan. Kita bersama-sama gitu ya. Kita bersama-sama dengan suami kita, bersama-sama dengan anak cucu kita gitu ya. Kita nikmati kebersamaan itu gitu ya. Jangan kalau ketemu justru malah asik sendiri-sendiri. Kita harus menikmati kebersamaan. Terus kemudian yang ketiga, hadiah-hadiah. Kalau semua orang pasti senang kalau dikasih hadiah, dikasih pemberian gitu ya. Dan yang keempat, pelayanan. Ya, membantu gitu ya. Opa dan Oma juga mungkin bisa memasakkan gitu ya. Melakukan segala sesuatu yang dapat membantu pekerjaan anak, cucu mantu jadi lebih ringan gitu ya. Pelayanan. Dan yang kelima adalah sentuhan fisik. Ada pelukan, ada ciuman hangat. Itu semua dapat menjadi sarana alat untuk kita menunjukkan kasih kita. Nah, masing-masing manusia itu memiliki kebutuhan untuk bisa dicintai dengan salah satu atau kombinasi dari bahasa kasih kita. Nah, tugas kita adalah menemukan bahasa kasih orang-orang tersebut di dalam keluarga kita tentunya, dan kita mempraktekannya, gitu ya. Kita mempraktekannya. Misalkan nih, kebutuhan bahasa kasih anak kita itu sentuhan fisik. Ya nggak apa-apa, dipeluk, dicium, sambil bilang, I love you, Tuhan memberkatimu. Dan masih banyak lagi. Nah, kita dipanggil untuk memulai, Opa dan Oma. Kita dipanggil untuk menginisiasi, bukan nuntut. Sehingga apa? Sehingga dampaknya tak kala kita mempraktekannya, maka iklim, suasana, bahkan akhirnya terjadi perubahan. Ada pengaruh. Mempraktekkan bahasa kasih adalah pilihan secara sadar yang dapat membuat masa depan keluarga kita menjadi berbeda. Mungkin pada waktu Opa dan Oma mendengarkan bagian ini ada yang berkata, "Halah Pak, percuma, keluargaku dingin." Ingat, Opa dan Oma, kita dipanggil untuk mempraktekkan kasih. Bukan untuk menghidupi masa lalu yang pahit bagi keluarga kita. Ayo kita tunjukkan segala sesuatu dengan cinta kasih, maka kehidupan keluarga kita akan berbeda. Kasih di tengah-tengah keluarga akan membuat kehidupan kita berbeda. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus sendiri adalah teladan yang sempurna dalam hal mengasihi. Dan kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita yang sudah diutus, kita yang sudah diperlengkapi, bahkan kita yang sudah mengalami kasih Tuhan itu sendiri, kita dipanggil untuk melakukan akan hal ini. Tuhan Yesus adalah pakar akan hal ini. Coba perhatikan. Dia bersama-sama dengan pemungut cukai. Dia berbicara dengan kata-kata yang membuat hidup perempuan berdosa berubah karenanya.
Dia melayani mereka yang sakit, mereka yang lemah dengan mujizatnya. Dia memberikan hadiah yaitu dirinya tak kala dia naik di atas kayu salib. Dia juga menyambut anak-anak, mendekap, memeluknya dengan hangat tak kala anak-anak itu datang kepadanya. Keren kan Tuhan kita, Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah melakukannya. Dan kita dipanggil orang yang sudah mengalami kasih-Nya untuk kita mempraktekannya bagi orang-orang di tengah keluarga kita. Siap ya, Opa dan Oma? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk Opa dan Oma, biarlah mereka adalah orang-orang yang senantiasa boleh mempraktekkan kasih Tuhan di rumah di mana mereka berada. Kehadiran mereka sungguh boleh menjadi berkat. Kehadiran mereka sungguh boleh menghangatkan akan suasana keluarga, dan melalui kehidupan mereka, orang boleh merasakan betapa besarnya kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Opa dan Oma, kreativitas kita kali ini ya berkenaan dengan firman Tuhan yang tadi sama-sama kita sudah dengarkan adalah membuat family tree. Apa itu? Pohon keluarga. Nah, sesuai dengan bahan-bahan yang sudah Opa Oma dapatkan, silakan nanti dikreasikan ya Opa dan Oma di situ ya. Nanti misalkan kalau kayak bagian bawah ini nanti silakan ditempel, lalu kemudian nanti digunting-gunting bagian yang sudah dipersiapkan. Nah, yang terpenting di dalam pembuatan family tree ini adalah nanti misalkan Opa dan Oma punya foto nih, punya foto Opa, Oma, anak, cucu, mantu, semuanya boleh ditempelin di situ. Atau kalau misalkan nggak punya foto juga tidak apa-apa, silakan nanti ditulis nama-namanya di situ, gitu ya. Nama-namanya di situ. Lalu apa yang Opa dan Oma bisa lakukan? Opa dan Oma bisa mendoakan mereka, bisa ngabari mereka, bisa nelpon mereka, bisa melayani mereka dengan segala apa yang Opa Oma bisa lakukan. Nah, sehingga apa? Sehingga kita boleh mempraktikkan kasih yang bersama-sama tadi sudah kita pelajari. Oke ya, Opa dan Oma, silakan membuat family tree. Nanti kalau sudah, silakan hasilnya difoto, lalu kemudian bisa dikirimkan ke WA saya atau di dalam WA guys. Ditunggu ya partisipasi daripada Opa dan Oma sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo Opa dan Oma, gimana sudah terima alat peraganya? Nah, Opa Oma, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuatnya. Opa Oma, di dalam bingkisan itu kan ada ini, ada pohon, kemudian ada bentuk bulatan seperti ini ya, dan bentuk bulatannya ini udah dibolongin di tengahnya, maksudnya udah digaris gini. Nah, ini udah digaris ini. Kemudian ada ini bentuk untuk taruh foto dan untuk tulis nama. Misalnya kalau nggak ada foto, ini dia. Ini ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, ada 6. Nah, kemudian ini ada kertas warna hijau, kemudian juga ada untuk hiasan itu daun-daunnya. Nah, caranya Opa dan Oma, ini kan ada bulatan ini. Ada bulatan ini, lalu ada kertas warna hijau ini, lalu kita tempelkan. Nah, tempelnya bisa pakai isolasi, bisa pakai selotip, bisa pakai double tip, atau lem kertas atau apapun yang ada di rumah Oma. Yang penting dia bisa melekat. Jadi kertas warna hijau ini bisa melekat di bundaran ini, kardus bundaran ini. Lalu kita tempel, lalu setelah tempel, terus kita gunting sesuai dengan bentuknya. Kita gunting bulat ya, Opa dan Oma. Lalu ketika kita gunting bulat, nah hasilnya akan jadi seperti gini Opa dan Oma. Nah, ini kan Debbie nggak lemin, nggak gunting, Debbie cuma cobain aja. Deborah coba buatin aja.
Nah, nanti akan jadinya seperti ini opa dan oma. Nah, kemudian terus kita bolongin lagi. Kita bolongin, ini kan di tengahnya. Udah ada bolongnya. Lalu kita, ini dia kan tadi ada pohonnya kan, ada pohonnya. Nah, di pohonnya ini, di bawahnya itu ada kayak apa ya, kayak ada sisa laminatingnya gitu loh pokoknya, apa mama. Nih ada ininya nih, udah dibagi dua. Lalu kita tancapin ke garis ke yang udah dibolongin itu, yang udah dibolongin ini. Nih. Terus kita masukin. Sebentar, dua-dua kita masukin ke dalam garis lubangnya itu. Nah, jadilah seperti ini nanti opa dan oma. Nah, supaya kuat, kita di belakangnya itu lem lagi supaya bisa pohonnya ini bisa berdiri dengan kokoh. Nah, setelah sudah ininya jadi bentuknya seperti ini, ya opa dan oma, lihat ya. Lalu kita ambil yang bulatan kecil ini, ya. Lalu kita tempelkan di sini. Ini ceritanya kayak buah gitu ya. Ditempelin di ranting-ranting pohonnya seperti gini opa dan oma, ditempel. Nah, di buahnya ini opa dan oma, nih buahnya ini opa dan oma bisa tempelin foto anak-anaknya opa dan oma, atau foto istri, atau foto suami, atau foto anak, menantu, keluarga-keluarga yang lain, adik atau kakak adiknya opa dan oma, bisa kok tempel di sini. Nah, setelah tempel fotonya, boleh opa dan oma tancap di sini nih. Nih, di sini ya opa dan oma di rantingnya gini kan. Nah, tapi opa dan oma, kalau opa dan oma nggak punya foto untuk tempel di sini, opa dan oma bisa tulis aja kok nama. Tuh ya, nama misalnya namanya oma atau opa, bisa taruh di sini, bisa ditulis di sini, baru setelah itu tempel di sini. Nah, setelah itu opa dan oma kan ada daun tuh, opa dan oma bisa juga tempelin daunnya di sini. Nah, kalau sudah jadi semuanya, opa dan oma juga taruh, bisa kok cari batu gitu ya sebagai hiasan tambahan gitu ya, batu besar, batu kecil atau gimana, yang penting bisa taruh di sini, ditempel di sini. Nah, nanti hasilnya itu opa dan oma akan jadi seperti ini dia. Tada, akan jadi seperti ini. Kalau opa ini ada fotonya ya kan opa dan oma, ada bunga, ada batu dan semuanya, cantik kan? Nah, selamat membuat ya oma dan opa. Semoga ini boleh menjadi kreativitas yang menyenangkan untuk opa dan oma yang ada di rumah. Semangat membuatnya. Tuhan Yesus memberkati.